Nah jadi geng, seperti yang kita tahu kan, asal-muasal dari bencana wabah yang terjadi sekarang ini, itu berasal dari daerah Wuhan, China. Nah, dokter yang pertama kali menangani dan menemukan fakta bahwa ternyata ada virus baru nih yang belum pernah ada sebelumnya, yang namanya COVID-19 itu nama dokternya adalah Ivan, yang memang berasal dari Wuhan juga. Terus kan sekarang nih Wuhan udah mulai stabil keadaannya. Setelah udah karantina selama berapa lama tuh? Kurang lebih 3 bulan lah ya dari Januari tuh. Sekarang juga toko-toko dan aktivitas-aktivitas tuh udah mulai berjalan kembali. Nah, setelah orang-orang udah pada selesai panik nih, di sana, tahu mereka baru pada nyadar nih. Lah ngomong-ngomong si dokter Ivan kemana ya? Kok kayak nggak pernah kelihatan lagi begitu? Dicari tahu ke sana ke sini nggak ada kabarnya, gengs. Dihubungin nggak bisa. Wah, kenapa ini? Jadi banyak yang khawatir kalau si dokter nih jangan-jangan telah ditangkap atau ditahan sama ya siapa gitu. Perkara dia ini pernah melakukan sebuah wawancara dan mengungkap adanya virus kepada dunia dengan salah satu media berita bernama Renwu. Dalam wawancaranya itu, si dokter nih mengeritik manajemen dari rumah sakit di mana tempat dia nih bekerja karena waktu itu mereka nih tidak melakukan semacam peringatan dini akan masalah serius tentang virus ini. Padahal dia ini udah ngejelasin dan ngasih warning tentang semuanya dan spekulasi kira-kira apa yang bakal terjadi. Yang mana ini kan menjadi wabah global ya, tersebar ke hampir seluruh penjuru dunia. Karena saat itu tidak langsung dilakukannya lockdown wilayah yang seharusnya bisa diyakinkan oleh pihak rumah sakit kepada pemerintah Cina. Jadinya awal-awalnya tuh, karena si rumah sakit di Wuhan ini tidak melakukan isolasi atau tidak menutup dan menganjurkan, kota-kota lainnya seperti Beijing pada khususnya paling besar, itu ya jadi menganggapnya, hal ini bisa dilalui lah, pasti cepet selesainya, dan nggak bakalan heboh gitu sampai kayak sekarang ini. Pokoknya ini tuh yang awal-awalnya banget ya ceritanya ya, sebelum akhirnya diputuskan untuk lockdown wilayah di Wuhan. Ivan juga mengaku dirinya ini pernah diinterogasi dengan cara yang kasar gitu, sama pihak yang berwenang pastinya, perihal pernyataannya itu, yang dia bilang kalau ada virus baru nih. Karena kenyataannya memang dialah dokter yang pertama kali menerima adanya laporan diagnosa dari seorang pasien yang akhirnya dia labeli pada tanggal 30 Desember 2019. Saat itu nih si dokter ngaku keringet dingin baca itu laporan laboratorium karena ya shock dan kaget banget akan adanya virus baru tersebut yang mana waktu itu belum ada penjelasan bagaimana cara menanganinya. Kebayang dong ya, tahu-tahu nemuin kasus baru nih yang waktu zaman kuliah kagak ada dipelajarin. Nyari-nyari di buku-buku medis juga nggak ada. Nanya ke dokter-dokter senior juga pada kagak tahu, malah dimarahin. Sedangkan itu adalah tanggung jawabnya terhadap si pasien ini. Bebannya seberat apa tuh? Makanya lu pada yang ngerasa hidup lu bebannya berat, perkara kayak kenapa teman-temanku punya iPhone, aku cuman Xiaomi. Kenapa teman-temanku nyetirnya Pak Jero, aku cuman Scoopy. Jelah, kagak usah drama lu, bersyukur lu. Pokoknya nih, karena si dokter Ivan ini mendiagnosa si pasien ini dengan penyakit baru ya. Waktu itu, penyakit yang diderita pasien ini tuh emang mirip-mirip sama penyakit SARS. Soalnya kan saat itu belum tahu nih penyakit ini penyakit apaan. Jadi hal termirip yang bisa didiagnosa itu adalah cenderungnya ke SARS. Tapi si dokter ini tahu kalau virus ini tuh sebenarnya juga virus baru. Nah tapi karena hal tersebut, pernyataan dia nih yang bilang kalau ada virus baru, dia ini malah dipanggil sama komite disiplin rumah sakit. Ya semacam mungkin kayak KPAI-nya sinilah, tapi ini bidang medis gitu, versi lembaga rumah sakitnya. Dia ini dipanggil karena dianggap telah menyebar rumor yang dapat meresahkan masyarakat. Nah dalam wawancara sama media Renwu tadi, si dokternya ini bilang begini gengs, jika saya tahu kejadiannya akan meluas seperti ini, saya pasti tidak akan peduli dengan perlakuan yang diberikan kepada saya kala itu. Dan saya akan berbicara apapun dan kepada siapapun yang saya mau. Jadi ya intinya dia ini menyesal karena waktu itu tuh nggak speak up lebih keras lagi. Soalnya memang di awal-awal tuh banyak sekali pressure terhadap dirinya. Tapi kalau ternyata hal ini tuh sampai segini gedenya, segini hebatnya, tahu gitu kemarin-kemarin bodo amat lah. Mau dimarahin atasan kek, mau ditekan begini begitu kek, lebih baik dunia ini cepat tahu biar bisa lebih cepat tanggap. Ya tapi kan namanya juga kita emang nggak bisa prediksi keadaan yang akan datang ya. Besok ada apa, terus besoknya lagi ada apa ya kita nggak bakal tahu. Terus ya hasil wawancara dari media Renwu itu kan sempat dipublish nih. Namun nggak lama kemudian itu dicabut lagi, ditarik lagi gengs. Nah nggak lama dari kejadian tersebut, tahu-tahu si dokter ini gone, hilang dah tuh. Portal berita 60 Minutes Australia pun juga sedang menginvestigasi masalah ini terkait yang menghilangnya si dokter Ivan ini setelah melakukan wawancara dengan media Renwu. Pokoknya sekarang tuh jadi timbul sebuah teori konspirasi akan kasus hilangnya si dokter itu, yang mana ya dia mengkritik penanganan awal yang dilakukan oleh Cina itu nggak transparan dan tidak cepat. Terus Beijing tuh juga disebut-sebut menutupi kabar mengenai pandemik ini
ini dengan cara menghukum tim medis yang menemukannya dan menyebarluaskannya. Kemudian juga kan di awal, mereka ini memberi penyangkalan kalau virus ini tuh tidak bisa kayak transmisi dari manusia ke manusia. Sampai juga menunda karantina di wilayah-wilayah yang dampaknya sekarang menjadi luas kemana-mana. Bahkan hingga saat ini, sejumlah kalangan termasuk warga Wuhan sendiri menduga sebenarnya angka yang terinfeksi di sana itu jauh lebih tinggi daripada yang dipaparkan oleh media di Cina. Dr. Ivan pun kala itu juga sempat dibilang telah merusak nama dan masa depan dari kota Wuhan. Ya sampai sekarang sih tapi belum ada kejelasan dan kabar kemana sebenarnya ini dokter. Orang yang pertama kali tahu adanya virus baru malah dimarahin dan dimaki-maki oleh beberapa pihak yang padahal dialah pahlawan utama yang mengungkapkan dan memberikan peringatan kepada orang-orang akan bahaya dari pandemi ini, gengs. Agak berat ya? Ya, semoga si dokter baik-baik aja ya. Namanya juga ya konspirasi, emang suka serem-serem begini beritanya, maafin. Ya, tapi kalau kita mau positive thinking gitu ya, siapa tahu tuh dokter lagi leha-leha, lagi di sawah gitu berkebun, melihat bunga-bunga yang warna-warni cantik jelita, supaya bisa menenangkan dirinya gitu. Kayak Thanos. Kan Thanos juga begitu tuh, jadi petani itu tahu-tahu. Soalnya pasti kan dia memang punya tekanan batin yang lumayan besar sebagai dokter pertama yang seharusnya bisa lebih berani buat speak up sebelum semuanya telat. Kita mah positive thinking aja lah ya. Nah, ngomong-ngomong masalah Thanos juga nih, ucuk-ucuk ada konspirasi yang berkaitan dengan hal ini, yaitu teori konspirasi depopulasi. Sebenarnya teori konspirasi ini masih ada kaitannya sama Illuminatian lah dan para elit dunia, di mana depopulasi itu sendiri merupakan sebuah kondisi yang mengharuskan untuk mengurangi jumlah populasi manusia di dunia atau bahkan tidak ada populasi sama sekali, yaitu dunia kosong, hilang semuanya. Kayak hati gue nih kosong, kagak ada yang isi. Sedih. Ya kalau begini gimana kita keingetnya bukan Thanos ya? Yang emang tujuannya Thanos tuh pingin menghilangkan setengah penduduk di muka bumi, biar nih bumi bisa berjalan normal, bersih, sejahtera, dan terhindar dari kepunahan. Nah, banyak yang percaya tentang teori konspirasi ini, gengs. Dimana para elit dunia nih berencana mengurangi populasi manusia yang saat ini tuh berjumlah sekitar 7-8 miliar orangan lah, menjadi 500 juta orang aja. Dan katanya ternyata program tersebut udah lama dilakukan nih, gengs, untuk bisa mencapai si target 500 juta orang itu aja yang ada di muka bumi ini. Beberapa cara yang mereka lakukan untuk tercapainya program ini tuh, nih pertama, melalui peperangan. Jadi negara-negara yang mengalami konflik perang sekarang, itu katanya semua memang sudah diatur, direncanakan oleh mereka-mereka ini, gengs. Yang mana kan kalau perang nih, pasti jadinya banyak korban berjatuhan tuh. Jadinya orang makin berkurang. Terus yang kedua, mereka ini juga menyebarkan racun lewat makanan yang kita konsumsi tiap hari. Gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya di sini adalah junk food, gengs. Kita tahulah junk food itu udah kayak menjadi bagian hidup orang-orang gitulah. Sebagian masyarakatnya tahu bahaya mengkonsumsi junk food, tapi udah tahu itu junk food nggak sehat, tetap aja dimakan. Dan restoran-restoran junk food itu juga rame-rame semua. Dan yang ketiga adalah memodifikasi dan menyebarkan virus penyakit kepada dunia, biar ya banyak yang sakit dan nggak selamat. Nah, hal yang terakhir inilah yang berhubungan dengan wabah yang saat ini sedang terjadi, di mana banyak yang mengkait-kaitkan peristiwa saat ini dengan program depopulasi. Terus tapi siapa sih emang elit politik yang digosipin berada di belakang ini semua? Jumlah anggota dari kelompok elit dunia ini sebenarnya nggak banyak-banyak banget, geng. Sedikit malah. Nggak beneran kayak anggota Illuminati gitu misalnya. Yang katanya kan tersebar di seluruh penjuru dunia nih. Dari masyarakat biasa sampai para pemegang kekuasaan. Nggak begitu. Kalau orang-orang yang mengontrol program depopulasi ini adalah mereka-mereka nih yang selama ini mengontrol keuangan dan politik di dunia ini, gengs. Karena dari hal tersebut, mereka ini juga jadi bisa mengontrol negara mana yang akan diadu domba untuk perang. Terus suku mana yang harus dihancurkan atau dilindungi, dan siapa aja yang harus dikurangi. Dikatakan bahwa grup elit dunia ini berisikan sekitar 120 orangan gitulah. Tetapi orang-orang ini sangat kuat dan sangat berpengaruh di dunia ini, gengs. Orang-orang yang mengatur politik dan keuangan dunia dan sangat berpengaruh juga, terus jumlahnya sekitar 120 orangan gitu. Dari clue inilah banyak orang yang berspekulasi kalau mereka-mereka nih adalah orang-orang yang tergabung dalam organisasi Bilderberg. Lah, apa itu organisasi Bilderberg? Seumur-umur mah kita taunya organisasi OSIS atau partai-partai aja tuh kalau mau kampanye. Jadi sebenarnya organisasi Bilderberg ini sangat unik banget. Maksudnya adalah mereka ini organisasi rahasia yang paling kontroversial di dunia nih, tapi juga terang-terangan dalam melakukan pertemuan mereka. Jadi maksud konteks rahasianya nih lebih kepada sebenarnya nih kalau mereka ketemu itu ngomongin apa sih? Soalnya orang-orangnya nih yang berjumlah sekitar 120-130 orangan dari kelompok Bilderberg ini adalah para elit politik dunia, senior keuangan, hingga pemegang media-media
media yang paling berpengaruh di dunia ini. Di antaranya tuh ya, ada keluarga dari Presiden Donald Trump yang juga merupakan penasehatnya Donald Trump, yaitu Jared Kushner. Terus ada CEO Microsoft, Satya Nadella. Terus ada mantan pimpinan eksekutif Google, Eric. Pendiri PayPal, Peter Thiel. Mantan sekretaris negara Henry Kissinger. Yang begitu-begitu guys, namanya ngeri-ngeri ya. Top-top semua tuh. Tapi masih banyak lagi pokoknya. Coba kalian search aja berita tentang grup Bilderberg ini, banyak kok di Google. Pokoknya tuh yang selalu hadir dalam pertemuan organisasi ini adalah mereka-mereka nih yang namanya sedang berada di puncak dunia atau sangat berpengaruh lah maksudnya. Dan juga orang-orang yang lagi naik daun di seluruh dunia pada tahun itu. Jadi tiap tahunnya, hampir setiap tahunnya mereka tuh melakukan pertemuan. Tapi ini tuh sifatnya kalau nggak salah kayak semacam organisasi biasa, kayak ngegeng gitu. Apa sih disebutnya ya? Nggak resmi, informal lah. Namun yang mereka bicarakan yaitu nggak pernah ada yang tahu selain mereka-mereka ini yang hadir di sana. Sehingga menimbulkan spekulasi dan teori-teori konspirasi. Apa mungkin? Karena ini kan organisasi yang bisa dibilang informal. Terus mereka setiap tahunnya nih kalau ketemu cuma hahaha ngebahas jokes-jokes receh gitu sambil minum boba santai-santai gitu. Ada yang bawa sate, ada yang bawa puding, ada yang bawa risol, kayak arisan. Kan kayaknya nggak begitu ya gengs ya. Jadi tiap mereka nih ngadain suatu pertemuan itu biasanya diketahui sama publik. Orang-orang yang datang nih ketahuan siapa-siapanya, turun dari mobil terus masuk ke gedung. Sampai biasanya juga banyak yang melakukan demo untuk pembubaran pertemuan seperti ini gengs. Karena mereka menganggap orang-orang yang tergabung dalam organisasi Bilderberg mempunyai rencana untuk mengendalikan dunia, seperti salah satunya tadi program depopulasi tadi, gengs. Ya emang bikin penasaran aja, gengs. Biasanya kalau para pemimpin dunia itu ngumpul kan yang udah jelas. Biasanya ngomongin kerjasama politik atau hal-hal lain. Dan biasanya juga adalah beberapa hasil pertemuan mereka yang bisa di-share nih ke masyarakat. Tadi tuh ngomongin apa? Lah kalau ini kagak pernah ada yang tahu. Sebenarnya mereka ngomongin apaan tuh di dalam. Karena orangnya nih ya lumayan agak random-random juga. Dalam artian rata-rata nih mereka semua dicabut-cabutin dari masing-masing bidang yang paling berpengaruh. Jadi ibaratnya ini kayak grup di sekolah yang paling kece, yang paling gaul gitu. Gak bisa lu sembarangan masuk kalau cuma rakyat biasa. Anak mana lu? Naik apa lu? Apa HP lu? Xiaomi doang. Jadi lu. So tadi guys, konspirasi yang cukup riuh dan agak cukup berat ya. Dari dokter hilang, program depopulasi, sampai organisasi Bilderberg, yang semuanya nih jadi dikait-kaitkan gitu. Dan tapi ingat ya, semuanya itu cuman konspirasi. Percaya nggak percaya, lu cross-check lagi lah. Cari-cari beritanya tuh kalau lu penasaran. Jangan lu telan bulat-bulat. Tapi makasih ya buat semua yang udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue, @HeroTeleDefense. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Dadah!